Oke, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya pastinya. Ya, di video kali ini aku mau sharing lagi ya teman-teman. Nah, di sini aku bakal sharing ya 10 soal lagi ya. Soal buat persiapan UTBK. Soal yang aku bagikan ini ya, soal yang aku bikin khusus ya. Berdasarkan FR yang beredar ya, FR soal UTBK yang beredar tanggal 18 kemarin ya teman-teman. Jadi buat kalian yang ikut ujian UTBK besok atau hari ini, kalau nanti sempat aku share videonya sebelum ujian ya, boleh dilihat-lihat dulu ya. Mana tahu soalnya mirip atau sama bahkan ya. Jadi teman-teman bisa menjawab soal dengan benar. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk ikuti pembahasan soal ya. Tapi sebelum aku mulai, buat kalian yang merasa tertarik dengan channel aku, terutama dengan video-video yang aku bikin, boleh banget ya berikan subscribe, like, share, serta komen ya. Karena like serta subscribe-nya teman-teman itu bikin channel aku lebih rame. Dan pastinya juga ya, biar video aku bisa direkomendasikan ya oleh YouTube sehingga makin banyak pengunjungnya. And the ending video aku lebih bermanfaat ya bagi banyak orang. Oke ya. Terima kasih ya bagi teman-teman yang mensupport ya channel ini. So pasti aku senang banget. Next aku mulai ke video pembahasan. Keep watching. Oke. Nah, aku masuk dari soal nomor 1. Di sini katanya kurva yang menjelaskan kombinasi dua jenis barang yang membutuhkan anggaran yang sama adalah. Oke. Nah, ini ya ada kata kunci ya, kombinasi dua jenis barang. Berarti di sini kurva vertikal dan horizontalnya untuk jenis barangnya ya. Nah, boleh kita kasih nanti jenis barangnya barang X dan Y atau barang bakso dan mie ayam kayak gitu boleh. Membutuhkan anggaran yang sama. Anggaran yang sama berarti di sini adalah budgetnya ya, budgetnya sama. Oke. Nah, ini jawabannya kurva consumer behavior enggak, isoquant curve enggak, indifferent curve enggak ya. Isocos enggak. Nah, ini dia memang biaya sama tapi pada produksi ya. Kalau pada produksi itu kan kombinasi dari dua faktor produksi membutuhkan biaya yang sama. Sedangkan di soal adalah kombinasi dua jenis barang ya, membutuhkan biaya yang sama. Jadi jawabannya E. Nah, bentuk kurva budget line itu seperti ini. Nah, ini untuk jenis barangnya ya, yang garis ke atas itu barang X, barang Y. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, itu adalah kurva budget line. Aku singkat menjadi BL aja ya, budget line ya. Nah, di mana anggarannya? Di garis ini, di garis anggaran ini. Nah, jadi si konsumen ini bisa konsumsi barang X dan Y secara maksimal ya, maksudnya uangnya habis terpakai seluruhnya di garis yang mana? Di garis yang ini ya. Mungkin aku kasih titik-titik aja nih ya, titik A, B, C. Nah, itu namanya garis anggaran. Batasan anggaran yang dimiliki oleh konsumen untuk beli barang. Nah, itu namanya garis anggaran ya. Garis anggaran itu adalah kombinasi dua jenis barang yang membutuhkan anggaran yang sama ya. Oke, next. Aku masuk ke soal berikutnya, soal nomor 2. Nah, di sini tentang sistem ekonomi. Oke. Nah, sistem ekonomi ini berdasarkan FR yang beredar ya, FR UTBK ya, keluar ya, soal ini keluar. Jadi teman-teman harus mewaspadai, mana tahu soal ini keluar. Perekonomian yang peran pemerintahnya sangat kecil, berarti sistem ekonomi. Nah, oke, ini ya ada kata kuncinya peran pemerintah sangat kecil. Nah, berarti ini komando salah ya. Ini bukan komando. Kalau komando peran pemerintah besar, kalau campuran 50-50 dia ya, pemerintah juga ikut andil, pasar juga. Demokrasi terkendali ini tidak ya, tradisional apalagi. Nah, jadi jawaban satu-satunya adalah pasar ya. Pasar itu kegiatan ekonominya diatur oleh swasta ya, swasta atau masyarakat. Jadi segala bentuk kegiatan ekonomi seperti produksi,
konsumsi, distribusi itu bebas swasta yang ngatur, kemudian alat produksi juga bebas swasta yang ngatur, kemudian juga harga juga ditentukan pasar ya, juga ditentukan swasta. Nah, pokoknya di sini swasta memiliki kebebasan dalam mengatur kegiatan ekonomi. Nah, itu namanya ekonomi pasar bebas. Nah, disoalkan katanya pemerintah sangat kecil perannya. Berarti otomatis jawabannya pasar bebas. Oke, sip ya. Next, aku masuk ke soal nomor 3. Nah, nomor 3 katanya kurva permintaan yang dihadapi oleh oligopoli berbentuk patah Kinkert curve. Benar, sebab Kinkert demand curve menunjukkan adanya saling tergantung di antara perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli, yaitu adanya aksi reaksi. Benar, dan dia nih saling berkaitan teman-teman ya. Jadi kurva oligopoli itu bentuknya patah seperti ini bentuknya ya. Nah, aku gambarin, ini P, ini Q. Nah, ini garis demand-nya. Nah, ini dia, patah itu dia kayak gini. Nah, ini kurva patah nih, namanya kurva patah. Oke, apa arti kurva patah? Nah, artinya adalah adanya aksi reaksi antar perusahaan. Jadi kalau misalnya aku contohin perusahaan Honda, merek Honda nurunin harga misalnya dari 18 juta per unit Hondanya diturunkan jadi 15 juta kayak gitu ya. Nah, kemungkinan besar itu perusahaan sejenis tapi mereknya beda, maksudnya dia bergerak masih dalam transportasi roda 2 tapi dia perusahaannya beda, kayak Yamaha gitu ya, Yamaha atau Supra X kayak gitu. Pokoknya dia mereknya udah beda kayak gitu, masih bergerak di bidang transportasi tapi mereknya udah beda kayak gitu ya. Kemungkinan besar merek lain juga bakalan nurunin harga, karena kalau nggak diturunin pastinya konsumen akan lari nanti ke barang yang lebih murah. Nah, itu dia. Jadi adanya aksi reaksi itu menyebabkan kurva oligopoli berbentuk patah. Oke ya, sip. Next, aku masuk ke soal nomor 4. Nah, di sini kata soal. Nah, ketika dana APBN digunakan untuk menyelamatkan perekonomian yang terkena krisis, pemerintah sedang menjalankan fungsi. Oke, nah ini ada kata kunci ya. Ini ada kata kunci menyelamatkan. Berarti mensafetykan negara karena negaranya lagi krisis. Boleh misalnya krisis ekonomi ya. Krisis ekonomi contohnya apa? Kayak inflasi, kayak gitu ya. Pokoknya ada masalah ekonomi lah, atau deflasi kayak gitu, atau apalagi pengangguran. Nah, banyak ya, pokoknya segala yang berkaitan dengan masalah ekonomi kayak gitu harus distabilkan dengan adanya fungsi APBN. Apa nama fungsinya? Nah, ini nama fungsinya adalah fungsi stabilisasi ya. Si pemerintah ini akan menstabilkan ekonomi dengan menggunakan duit yang ada di APBN tadi untuk membantu rakyat kayak gitu ya. Misalnya lagi banyak pengangguran nih. Nah, gimana cara pemerintah untuk membantu? Ya dengan ngasih bantuan kayak gitu ya, ngasih bantuan langsung tunai, ngasih subsidi kayak gitu. Makanya jawabannya stabilisasi. Nah, otorisasi tahu ya. Ini duit APBN ini digunakan untuk pedoman ya, pedoman buku APBN ini digunakan untuk pedoman penerimaan dan belanja negara. Kalau kita mau lihat dari mana aja sih pengeluaran kemana aja sih pengeluaran kita tahun ini, ya udah kita tinggal lihat buku aja, karena itu buku bisa dijadikan pedoman ya. Ekspansi bukan, ini nggak ada ya. Alokasi, nah duit APBN ini digunakan untuk pembangunan negara ya. Pembangunan negara, contohnya misalnya negara kita bangun rumah sakit, bangun sekolah, bangun kantor dinas kayak gitu ya. Nah, kalau distribusi ini alat pemerataan pendapatan ya, pemerataan pendapatan. Contohnya ngasih beasiswa ke siswa-siswa yang kurang mampu. Nah, kemudian ngasih bantuan-bantuan berupa dana ke orang-orang miskin. Nah, itu kan alat pemerataan pendapatan tuh ya. Gimana supaya pendapatan masyarakat kita merata ya, merata, tahu ya, merata itu nggak ada yang miskin banget, kemudian yang kaya banget kayak gitu. Pokoknya semuanya itu sejahtera, mampu kayak gitu. Nah, itu namanya fungsi distribusi. Oke.
Oke, next aku masuk soal nomor 5. Di sini katanya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah menerapkan biaya impor yang tinggi atas produk luar negeri. Hal tersebut termasuk salah satu fungsi pajak. Oke. Nah, di sini ada kata kunci ya, untuk melindungi produsen dalam negeri, berarti proteksi ya. Pemerintah menerapkan biaya impor yang tinggi. Nah, fungsi pajak yang ditanyakan fungsi pajak ya. Oke, kalau anggaran ya, fungsi pajak sebagai alat. Nah, alat penerimaan dan pengeluaran negara. Ingat ya, alat penerimaan dan pengeluaran negara. Kalau budgeter sama dengan anggaran ya, cuma beda satu bahasa Inggris satu bahasa Indonesia. Regulasi ini fungsi pajak sebagai pengatur kegiatan ekonomi ya, mengatur perekonomian ya, perekonomian. Nah, perekonomian. Nah, distribusi. Nah, ini sebagai alat pemerataan pendapatan ya. Misalnya kayak ngasih bantuan-bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Nah, itu distribusi ya. Stabilisasi, ini menstabilkan ekonomi. Misalnya ekonominya lagi nggak stabil, banyak pengangguran, banyak inflasi. Jadi di sini pajak itu berperan sebagai uang yang digunakan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu misalnya. Kemudian untuk menstabilkan ekonomi pokoknya ya. Gimana cara menstabilkan ekonomi? Contoh kalau lagi inflasi. Kalau inflasi kan banyak jumlah uang beredar nih. Nah, cara pajak berperan di sana berarti pajaknya dinaikkan biar uang beredar masuk ke negara. Jadi sedikit uang beredar di masyarakat. Nah, ini katanya untuk melindungi produsen dalam negeri, pemerintah menerapkan biaya impor yang tinggi atas produk luar negeri. Hal tersebut termasuk salah satu fungsi pajak sebagai ya mengatur ya, berarti regulasi ya, mengatur perekonomian ya, gimana supaya produsen dalam negeri itu terlindungi ya, biar tetap diminati barangnya oleh masyarakat, sehingga pemerintah menerapkan biaya impor yang tinggi, pajak yang tinggi ya, kayak gitu ya. Jadi jawabannya C. Sip. Oke, aku masuk ke soal berikutnya ya. Nah, di sini soal ini masuk ya di ujian UTBK tanggal 12 ya. Ciri-ciri uang giral. Berikut adalah ciri-ciri uang giral. Nah, pernyataan yang benar tentang uang giral. Oke. Uang giral itu bukan uang kertas dan logam, teman-teman ya. Uang giral itu adalah surat-surat berharga. Nah, surat-surat berharga. Apa contohnya? Contohnya adalah cek atau giro. Nah, berarti berupa surat yang bisa dicairkan menjadi uang kayak gitu ya. Nah, kalau uang kertas dan logam itu uang kartal. Oke, kita cek ya. Hanya diterbitkan oleh bank. Ini benar, giral itu diterbitkan oleh bank. Jadi di luar bank itu nggak ada ya uang giral. Diterbitkan oleh surat berharga. Diterbitkan oleh surat berharga lengkap, maksudnya berupa surat berharga lengkap dengan kode sah. Ini pasti bisa digunakan dalam transaksi. Salah. Ini dia nggak bisa digunakan dalam transaksi sehari-hari ya, uang giral ini ya teman-teman. Yang bisa digunakan dalam transaksi sehari-hari ini adalah uang kartal ya. Jaminan hanya diberikan oleh bank. Iya benar. Terdiri dari uang kertas dan uang logam. Salah. Ini uang kartal. Alat pembayaran sah dalam jual beli. Salah. Jadi jawabannya 1, 2, 4 alfa ya. Oke ya. Berarti uang giral itu uang yang bisa dicairkan, tapi dia berupa surat berharga kayak gitu. Oke, aku masuk soal nomor 7. Nah, di sini soalnya katanya pemerintah meningkatkan belanja infrastruktur untuk pembangunan berbagai sarana transportasi baik darat, laut ataupun udara. Kebijakan seperti ini diprediksi akan. Oke, kalau pemerintah meningkatkan pengeluarannya ya. Nah, berarti aku singkat aja tulis aja ya. Pengeluaran pemerintah bertambah. Nah, ini permintaan meningkat ya, teman-teman. Permintaan agregat meningkat, agregat meningkat ya. Permintaan agregat itu permintaan secara keseluruhan ya. Kalau kita itu banyak dikasih pendapatan dari pemerintah, maksudnya pemerintah itu meningkatkan pengeluaran, misalnya membangun infrastruktur. Nah, kemudian
apalagi membangun fasilitas untuk pengusaha kayak gitu ya. Jadi kan pengusaha lancar usahanya, kemudian kalau infrastruktur bagus, maka kita juga mudah menjalankan roda perekonomian, maka permintaan kita akan meningkat kayak gitu. Nah, permintaan kita akan meningkat sehingga menyebabkan ya beberapa pelaku ekonomi ya, seperti konsumen, produsen juga mendapatkan keuntungan ya. Nah, jadi jawabannya alfa A. Oke, next aku masuk soal nomor 8. Di sini katanya, nah, pada tanggal 12 September perusahaan membeli barang dagang senilai 10 juta dengan syarat. Oke, jika pelunasan dilakukan 29 September maka jurnalnya. Oke, dia beli barang. Nah, beli tanggal 12 September. Nah, kemudian belinya secara kredit. Kalau secara kredit kan jurnalnya kayak gini nih. Pembelian bertambah ya, di debit. Nah, kemudian bertambahnya berapa? 10 juta. Kemudian apa yang bertambah lagi? Utang ya, karena dia itu beli barangnya secara kredit ya. Ini 10 juta juga. Kemudian jika pelunasan dilakukan tanggal 29 ya, berarti pelunasan ini kan tanggal 29. Nah, kalau dia melunasi utang, berarti kan utangnya berkurang. Utang berkurang di mana? Di debit. Di debit utangnya berkurang. Dan karena dia tanggal 29, ya berarti dia lewat dari tanggal transaksinya. Maksudnya lewat dari potongannya. Dia dapat potongan 2% kalau dia bisa bayar 10 hari paling lama. Berarti 12 tambah 10. Nah, ini kan dapatnya 22. Tanggal 22 September harus melunasi paling lama. Sedangkan dia bayar tanggal 29. Nah, tanggal 22 dia bayar dapat potongan 2% ya, 2% nih, 2 ini. Nah, tanggal 29 berarti tidak lagi, berarti dia tetap bayar di angka yang angka tanpa potongan kayak gitu ya. Berarti utangnya pas dia bayar utangnya berkurang 10 juta. Kemudian kalau bayar utang pakai kas. Jadi kasnya berkurang di kredit sebesar 10 juta. Oke, utang dagang di debit 10 juta berkurang, kas di kredit sebesar 10 juta. Jawabannya A, ya, alfa ya. Oke teman-teman, ini ada revisi ya, kas ini di kredit ya. Nah, oke, next aku masuk soal nomor 10. Nah, ini katanya dalam neraca saldo 31 Desember 2015 menunjukkan saldo debit pembelian 10 juta, maka jurnal penyesuaian yang tepat menggunakan metode HPP. Nah, kalau menggunakan metode HPP ya teman-teman, tinggal kita balik aja ya. Jurnal pembelian ini kan katanya saldonya di debit. Nah, saldonya di debit ya. Kita balik aja dia ke kredit ya. Jadi pembeliannya di kredit. Nah, sebesar 10 juta. Kemudian yang di debit apa? Yang di debit adalah nama metodenya. Kan menggunakan metode HPP tadi. Nah, HPP-nya kita letakkan di debit sebesar 10 juta. Kayak gitu ya. Jadi tinggal kita rubah aja posisinya. Pembelian yang tadinya saldo normalnya di debit, kita pindahkan ke kredit 10 juta. Nah, temannya apa? Temannya nama metodenya. Karena metode HPP berarti yang di debit adalah HPP ya. HPP di debit sebesar 10 juta. Kayak gitu ya. Jadi HPP di debit 10 juta, pembelian di kredit 10 juta. Oke, nomor 10. Buku harian penjualan hanya digunakan untuk mencatat penjualan. Oke, kalau buku harian penjualan hanya mencatat penjualan kredit. Oke, sip ya, ngerti ya? Oke, semoga dimengerti. Oke, itu dia 10 soal lengkap dengan pembahasannya. Semoga dapat dimengerti dan dipahami ya. Nah, jika kalian ada pertanyaan, boleh banget tulis di kolom komentar. Jika ada saran ataupun masukan ya terkait dengan topik mapel ekonomi akuntansi atau soal-soal yang akan aku bahas di video selanjutnya, boleh banget ya ditulis di tempat yang sama. Jika ada pertanyaan, ya mana tahu nanti kalian ada soal-soal yang belum bisa terpecahkan ya, boleh juga di sharing ya, dibagikan. Selagi bisa aku bantu, pasti aku bantu insya Allah. Oke ya, terima kasih buat kalian yang selalu berkunjung ke channel aku ya.
So pasti membuat channel aku lebih rame dan makin berkembang ya. Makasih, aku senang banget ya. Semoga dengan kehadiran channel ini jadi teman-teman juga terbantu ya, teman-teman yang mungkin yang ujian UTBK ataupun yang di sekolahnya ngambil jurusan IPS ya, pastinya ada nanti mapel ekonomi atau kalau 12 itu akuntansi ya. Semoga bermanfaat ya. Oke, karena waktu kita udah habis ya, sebentar lagi aku akan selesaikan video pembelajaran kali ini ya. Tapi sebelum aku akhiri, buat kalian yang masih mau memberikan subscribe, boleh ya diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video menarik aku lainnya. Oke, terima kasih ya. Semoga lancar semua studinya ya, dan kalau ada soal-soal semakin mudah mengerjakannya. Thank you. See you to the next video ya.